Reaksi Tong Yun ini sangat cepat, dan dia bahkan memiliki ekspresi yang sangat sedih saat dia mengatakannya. Dia tidak banyak bicara, tapi dia bisa dengan cepat menutupi semua kekurangan dalam kebohongannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan tertipu oleh orang ini. Wang Lin dengan dingin menatap Tong Yun sebelum menarik pandangannya dan berjalan ke depan. Ekspresi Tong Yun berubah saat dia mundur sambil menatap Wang Lin dan berpikir, baju besi yang dikenakan orang ini terlalu menakutkan. Saya juga tidak bisa melihat kultivasinya. Saya tidak tahu apakah orang ini adalah seorang kultivator atau penduduk asli dari tanah roh iblis ini. Namun tidak peduli seberapa kuat kultivasi orang ini, begitu ia memasuki 100 kaki dari mayat, ia akan mati tanpa keraguan. Saya tidak akan membuat keributan dan saya akan membiarkan dia terbunuh oleh cahaya emas yang dikeluarkan oleh harta itu. Kemudian saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk mengambil harta itu. Pada saat itu, bahkan baju besi itu akan menjadi milikku. Tong Yun menyeringai di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengungkapkan bahwa dia marah. Namun dia tidak berani menghentikan Wang Lin. Wang Lin maju selangkah dan masuk dalam jarak 100 kaki dari Zisu. Saat dia masuk dalam 100 kaki, ada kilatan emas dari tubuh Zisu. Cahaya emas ini menusuk Wang Lin seperti 10.000 jarum emas. Tong Yun mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Namun dia segera menarik napas dan kebanggaan di matanya menghilang. Mata Wang Lin melepaskan tatapan dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan itu hilang. Wang Lin sudah pernah mengambil energi pedang Ling Tianho sekali. Sekarang dia dengan santai mengambil langkah lain dan tiba di samping Zisu. Langkah sangat menakutkan di mata Tong Yun yang 100 kaki jauhnya. Dia menyadari bahwa ini berjalan buruk, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, dengusan dingin memasuki telinganya. Tubuh Tong Yun bergetar dan berhenti. Dia punya perasaan bahwa jika dia tetap lari, dia pasti akan mati. Bayangan kematian turun di hatinya. Anda tidak ingin mayat saudara junior Anda. Wang Lin berjongkok tetapi tidak berbalik. Wajah Tong Yun berkedut dan dia dengan cepat berkata, jika senior suka, silakan bawa. Junior tidak akan mengeluh. Saudara junior saya memiliki kehidupan yang sulit. Jika dia bisa berguna bagi seseorang seperti senior setelah dia mati, itu adalah berkahnya. Junior percaya bahwa bahkan jika saudara junior masih hidup, jika dia tahu senior tertarik, dia akan bunuh diri tanpa ragu. Saudara junior saya adalah orang yang berhati hangat. Saat ini dia ketakutan dan meludahkan serangkaian kebohongan. Wang Lin menatap mayat Zisu, lalu tatapannya tertuju pada dahi Zisu. Cahaya keemasan datang dari antara alis. Wang Lin memfokuskan dirinya dan dengan tegas memotong kepala Zisu. Kemudian dia meraih kepala dan meludahkan seteguk nyala api asal. Api tak berwarna melilit kepala Zisu dan mulai membakar dan menghaluskan kepala. Di samping, Tong Yun melihat semua ini dan hatinya bergetar sekali lagi. Dia dengan pahit berpikir, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Dia pasti seorang kultivator yang memiliki nyala api asal. Dia pasti seorang kultivator yang sangat ganas yang memupuk jalur iblis dan bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Saya cukup beruntung untuk menyaksikan semua ini. Saya harap orang ini tidak membunuh saya untuk membungkam saya. Wang Lin menatap kepala Zisu yang sedang disempurnakan. Matanya menyala dan dia meludahkan lebih banyak api asal. Segera, kepala Zisu menghilang dan hanya cahaya keemasan yang tersisa. Wang Lin menarik napas dalam saat dia meraih cahaya keemasan. Kemudian dia menelannya. Kemudian kaki kirinya mengambil tubuh Zisu dan menendangnya ke arah Tong Yun. Dia berkata, bawa tubuh saudara junior Anda kembali. Beri dia penguburan yang layak. Wajah Tong Yun sangat pucat. Ada ketakutan karena melarikan diri dari bencana saat dia dengan cepat menangkap mayat dan berkata, ya, terima kasih senior. Dia cepat-cepat pergi dengan mayat di tangannya. Baru setelah dia berada puluhan kilometer jauhnya dia menghembuskan napas lega dan mendapati dirinya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia merasa sangat benci saat dia melihat mayat tanpa kepala di tangannya dan melemparkannya ke samping. Dia kemudian melambaikan tangan dan awan hitam besar muncul. Awan hitam menutupi mayat itu, dan dalam sekejap mata seluruh mayat, termasuk tulang belulangnya, benar-benar dimakan. Itu semua salah mayat ini. Saya hampir kehilangan hidup saya di sana. Meskipun tingkat kultivasi senior itu tinggi, pikirannya agak lambat. Dia benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah adik junior saya. Tong Yun meludah ke tanah dan merasa takut saat mengingat apa yang terjadi. Dia melihat ke belakang sebelum segera meninggalkan daerah itu. Dia tidak tahu nasib yang akan menimpanya jika Wang Lin benar-benar berpikir bahwa dia adalah saudara senior Zisu. Setelah menelan energi pedang Ling Tianho, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke tanah. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai memurnikan. Tanpa memurnikannya untuk jangka waktu tertentu, akan sangat sulit untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho sebagai miliknya. Di bagian bawah tanah,
Indera ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan bahwa ada energi pedang lain tidak jauh. Matanya menyala, lalu tangannya menjangkau ke bawah tanah dan energi pedang di kejauhan segera mulai berjuang. Kemudian berubah menjadi tikus raksasa dan meraung ke Wang Lin. Wang Lin berseru dan melepaskan kultivasi ascendennya. Tikus besar mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum ditangkap oleh Wang Lin. Apa yang muncul di depan Wang Lin adalah pedang sederhana dan kuno. Ada tikus hitam di pedang yang menatap Wang Lin dengan mata hitamnya. Pedang Zisu. Wang Lin mengungkapkan senyum. Saat dia membunuh Zisu, jiwa asalnya dalam keadaan gila, jadi dia mengambil pedang itu dan membuangnya begitu saja. Memikirkannya nanti, dia merasa sangat menyesal. Namun dia tidak hanya mendapatkan energi pedang Ling Tianho hari ini, dia juga dapat menemukan pedang Zisu, Dewa Pedang Ling Tianho. Jika suatu hari saya mengambil semua 12 pedang, ekspresi seperti apa yang akan Anda miliki? Wang Lin meraih pedang, menanamkan akal ilahinya dan melemparkannya ke dalam tasnya. Pedang berharga ke-12 pedang itu tidak sederhana, dan tingkat kultivasi 12 pedang itu tidak cukup tinggi untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang berharga ini. Namun di tangan Wang Lin itu adalah cerita yang berbeda. Wang Lin menghabiskan 1 bulan di bawah tanah. Kali ini dia benar-benar memurnikan energi pedang untuk penggunaannya sendiri. Ini berbeda dari energi pedang moyang, di mana dia hanya menyimpannya dan kemudian melemparkannya keluar untuk menggunakannya sebagai item sekali pakai. Setelah memurnikan energi pedang Zisu, Wang Lin bisa mengirimkannya dan mengambilnya atas kehendaknya sendiri. Dia bahkan bisa membagi energi pedang menjadi 10 energi pedang yang berbeda dengan kekuatan yang tersebar secara merata. Tentu saja, dia bisa menggabungkan mereka lagi untuk memiliki kekuatan energi pedang yang tak terbayangkan dari Ling Tianho. Jadi, energi pedang ini menjadi jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan di antara 12 pedang, kebanyakan dari mereka hanya bisa menggunakannya seperti item satu kali. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkannya dan mengambilnya sesuai keinginan mereka. Wang Lin bisa melakukan ini karena kultivasinya telah mencapai tahap awal ascenden. Juga, untuk membuatnya lebih mudah bagi murid-muridnya untuk digunakan, saat Ling Tianho memberi mereka energi pedang, ia menyeka rasa ilahi sendiri dari mereka. Itu membuat item tanpa pemilik. Hanya dengan melakukan ini, Ling Tianho melindungi murid-muridnya jauh lebih baik daripada Alser. Dia akan memberi murid-muridnya sinar energi pedang yang kuat, sedangkan Alser hanya memberi murid-muridnya sesuatu yang nyaris tidak memenuhi syarat sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Ling Tianho telah mengatur agar Grade pergi ke tanah roh iblis untuk melindungi murid-muridnya, tetapi Alser tidak akan melakukan ini. Ini banyak hubungannya dengan Dao masing-masing. Dao Ling Tianho adalah Dao tirani. Ini membuatnya jadi sangat melindungi bangsanya sendiri. Tidak ada orang luar diizinkan untuk menggertak para murid sekte pedang. Justru karena ini, meskipun sekte pedang memiliki nama yang sangat buruk, semua murid masih memandang Dewa Pedang Ling Tianho dengan sangat hormat. Namun karena inilah tidak ada banyak kultivator yang sangat kuat di sekte ini. Alasannya adalah sangat sulit untuk menjadi benar-benar kuat di bawah perlindungan seperti ini. Di ujung yang berlawanan adalah sekte nasib surgawi. Dao Alser mengikuti kehendak langit. Dia tipikal mengikuti jenis surga kultivator. Kehidupan dan kematian para muridnya ditentukan oleh surga, kekuatan mereka ditentukan oleh takdir. Meskipun sekte seperti ini, itu menyebabkan sekte nasib surgawi memiliki banyak ahli. Ketujuh murid sejati itu semuanya kuat. Itu bahkan tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalam sekte yang telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah peristiwa besar terjadi di tanah roh iblis selama sebulan yang dihabiskan Wang Lin untuk berkultivasi di bawah tanah. Hal ini membuat hampir setiap kultivator asing meninggalkan pangkalan mereka masing-masing dan bergegas menuju negara setan api dan negara setan langit. Negara setan langit memobilisasi 30 juta tentara dan secara resmi menyatakan perang terhadap negara setan api. Meskipun pertempuran di tanah roh iblis adalah hal biasa, mereka semua adalah pertempuran kecil. Perang habis-habisan antara dua negara sangat jarang. Bahkan dengan penampilan para kultivator setiap 5.000 tahun, itu hanya akan menyebabkan sejumlah perang antara 9 negara. Jarang akan menciptakan kontes hidup dan mati antara dua negara seperti ini. Ini karena begitu keseimbangan antara 9 negara terputus, itu akan menciptakan reaksi berantai yang tak terbayangkan. Namun bagi para kultivator, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan prestasi. 8 kepala komandan negara setan langit dan 8 wakil komandan semua dikerahkan. Di antara 2 wakil panglima baru, ada Molihai dan Jenderal Iblis peringkat 1, Mo Fei. Selain semua ini, Kaisar Iblis Negara Setan Langit secara pribadi memimpin pasukan. Seluruh pasukan dibagi menjadi 3. Mereka akan membantai jalan mereka ke negara setan api di 3 arah yang berbeda dan kemudian bertemu di luar ibu kota negara setan api. Hari Wang Lin diam di bawah tanah adalah hari pasukan negara setan langit memasuki wilayah negara setan api. Tepat saat dia muncul dari bawah tanah, Wang Lin bisa merasakan niat membunuh yang tebal di udara.
Niat membunuh ini bukan hanya dari satu orang tetapi dari puluhan juta orang. Di bawah niat membunuh ini bahkan langit tampak redup. Awan putih di langit digantikan oleh awan gelap dan kemudian hujan mulai turun. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Dia merenung dan bergumam, iblis kuno sungguh menentukan. Mungkin setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kesabarannya mencapai batasnya. Jika itu masalahnya, saya harus lebih berhati-hati. Namun pertarungan ini tidak ada hubungannya denganku. Yang paling penting saat ini adalah membunuh 10 murid Dewa Pedang yang tersisa dan mengambil energi pedang mereka. Maka saya perlu memperbaiki untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu saya akan memiliki kemampuan untuk memiliki pijakan bahkan di tanah roh iblis ini. Aku juga harus terus menjelajahi gua itu. Mungkin akan ada harta yang lebih banyak lagi. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Ada 2 murid dari Dewa Pedang di samping Mo Fei saat itu. Mereka adalah target saya. Tapi Mo Fei itu agak aneh. Pria berambut hitam di penjara tampak sangat mirip dengannya. Saya khawatir ada sesuatu yang aneh di balik semua ini. Wang Lin merenung saat dia terbang. Awan debu muncul di cakrawala. Prajurit iblis lapis baja bergegas melewati awan debu dan mereka semua mengeluarkan niat membunuh yang tebal. Sebuah menara melayang di atas tentara iblis dan bergerak bersama pasukan. Ada tentara iblis dengan tatapan kuat yang mengelilingi menara ini. Pada saat ini sinar cahaya datang dari cakrawala, itu menyerang langsung ke pasukan besar. Sebelum sinar cahaya masuk, seseorang berjalan keluar dari menara. Pakaian orang ini terlihat biasa saja, tetapi ia memberi kesan keagungan. Ada senyum di wajahnya saat dia melihat cahaya yang datang dari kejauhan. Saudara Wang, apa kabar? Sinar cahaya berubah menjadi Wang Lin di luar menara. Dia memandang orang yang keluar dari menara dan sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya dia berkata, Wang Lin menyapa Kaisar Iblis. Orang ini adalah pemuda yang minum dengan Wang Lin sepanjang malam. Saat itu Wang Lin tidak dapat melihat energi spiritual iblis dari orang ini, tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa orang ini tidak biasa. Saat dia melihat orang ini lagi sebagai kultivator ascenden, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Ada kristal iblis seukuran kepalan tangan di dantian orang ini. Meskipun kristal iblis ini terlihat sangat normal dan tidak mengeluarkan sedikit pun energi, ini membuat Wang Lin memperhatikannya. Saat Wang Lin dengan mengamati orang ini, orang yang berjalan keluar dari menara juga mengamati Wang Lin. Dia tersenyum. Saudara Wang tidak perlu bersikap sopan, Anda adalah utusan yang ditunjuk oleh leluhur secara pribadi. Posisi Anda sama dengan saya, jadi Anda bisa memanggil saya dengan nama saya, Guyundun. Namun saya agak bingung, bagaimana kamu tahu aku adalah Kaisar Iblis? Wang Lin tersenyum dan berkata, saya kecurigaan sebelumnya. Hanya setelah melihat saudara Gu hari ini saya yakin. Setelah Wang Lin selesai berbicara, perasaan ilahi terus memohon dalam pikiran Wang Lin. Tuan, apakah Anda memiliki hati untuk membiarkan 2 kekasih yang ditakdirkan untuk sehidup semati dipisahkan satu sama lain ketika jaraknya hanya berapa langkah? Tuan, saya belum melihat keindahan kecil dalam 10 tahun. Wang Lin mengerutkan kening saat dia membuka tasnya dan Suli Guo segera terbang keluar. Kali ini dia pintar. Dia takut membuat Wang Lin marah, jadi dia tidak membawa pedang surgawi tetapi keluar sendiri. Saat dia muncul, dia mengambil bentuk aslinya dan mulai berulang kali mengamati Kaisar Iblis. Setelah lama mencari, dia masih tidak bisa menemukan pedang Kaisar. Dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan menghela nafas. Mungkinkah si cantik kecil dan aku tidak ditakdirkan bersama? Kami belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Jarang bagi Suli Guo untuk berbicara dengan begitu elegan, tetapi di telinga Wang Lin itu memalukan. Dia menggenggam tangannya pada Kaisar Iblis dan berkata, saudaraku, ini adalah roh pedangku. Dia memiliki beberapa kesalahpahaman dengan roh pedangmu. Kaisar Iblis memandang Suli Guo dan berkata, tidak masalah. Saya sudah tahu tentang roh pedang yang dibenci roh pedangku selama 10 tahun terakhir. Saat dia berbicara, tangannya meraih kehampaan dan serangkaian suara berderak datang dari ruang di depannya. Ruang itu sendiri terbelah dan pedang Kaisar Iblis terbang keluar. Ini kamu. Saat pedang itu muncul, pedang itu segera bergetar dan mengeluarkan himne pedang. Kemudian pedang menebas Suli Guo dan sinar energi pedang terbang keluar. Ketidakberdayaan di matanya lenyap seketika. Untungnya dia tahu bahwa pemilik gadis kecil itu ada di sana, jadi dia menekan nafsunya di matanya. Dia mengungkapkan ekspresi sakit cinta dan berkata kepada pedang Kaisar, sayangku, kita belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Panggil aku Su. Aku merindukanmu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menghindari energi pedang. Dia keluar sebagai rohnya, jadi dia memiliki beberapa kesulitan menghindari energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun Suli Guo hanya roh pedang, dia tetap miliknya. Dia bisa memperlakukan Suli Guo sesuai keinginannya, tetapi yang lain tidak bisa. Saat dia melihat bahwa pedang Kaisar hendak menyerang lagi dan Kaisar Iblis tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, ekspresi Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan hembusan angin aneh mengalir ke pedang Kaisar. Ini menyebabkan energi pedang bergetar. Aura ini kamu. Kamu adalah orang tercela itu. Bagus, sepertinya kalian berdua bersama.
Sosok gadis muda itu muncul di atas pedang. Dia memberi Wang Lin dan Suli Guo tatapan ganas sebelum mengaktifkan pedang kaisar tanpa ragu. Dalam sekejap lingkungan dipenuhi dengan energi celestial, dan itu diarahkan ke Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Sekarang dia berada di tahap ascenden, dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saat itu dia memang takut dengan pedang kaisar, tetapi sekarang tidak. Mendengus dingin menyebabkan semua energi pedang runtuh. Pedang kaisar hendak menyerang, tetapi kaisar iblis mengulurkan tangan dan meraihnya. Setan kaisar Guyundun tersenyum dan berkata, "Saudara Wang, roh pedangku nakal, dan ini memalukan. Namun meskipun dia adalah roh pedang, dia bukan roh alami. Dia adalah putri dari teman baik saya. Karena keadaan tertentu, dia diubah menjadi roh pedang." Dia dengan santai melirik Suli Guo. Namun pandangan ini menyebabkan Suli Guo gemetar seolah-olah dia akan runtuh. Mata Wang Lin menyusut. Pada saat itu kristal iblis di dalam kaisar iblis diaktifkan. Energi spiritual iblis yang dilepaskan tidak lebih lemah dari kultivator ascenden tahap akhir. Ekspresi Wang Lin suram saat meraih Suli Guo dan melemparkannya ke dalam tas. Lalu Wang Lin menggenggam tangannya. "Itu memalukan, saudara Gu. Saya datang ke sini untuk menanyakan di mana Jenderal Iblis Mo Fei berada." Kaisar Iblis mendesah dalam hatinya. Awalnya dia tidak ingin menjalin hubungan yang canggung dengan Wang Lin, tapi dia tidak tahan dengan orang-orang yang menggertak Suang Er. Meskipun roh pedang Wang Lin menyembunyikannya dengan sangat baik, dia bisa dengan mudah melihat nafsu di mata roh pedang. Kaisar Iblis menghela nafas dan berkata, "Saudara Wang, Mo Fei telah menjadi wakil Panglima. Dia bersama Panglima tertinggi surga. Mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya tiba di kota Songtao negara setan api." Setelah selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, "Saya sudah mengumumkan fakta bahwa saudara Wang telah menjadi utusan leluhur. Ini akan membuat segalanya lebih mudah bagi saudara Wang. Selain itu kamu memegang giok saya, jadi seperti saya pribadi di sana. Jika ada orang yang tidak menghormati Anda dapat memerintahkan Panglima tertinggi surga untuk membunuh mereka." Dengan itu ia melemparkan batu giok putih ke Wang Lin. Ada aura iblis yang sangat unik di dalam batu giok. Sangat sulit untuk menirunya. Ekspresi Wang Lin biasa. Dengan itu dia menggenggam tangannya, mengambil satu langkah dan menghilang. Guyundun memandang ke tempat Wang Lin menghilang dan menggelengkan kepalanya. "Wang Lin, saat musik sitar memasuki telingaku, aku tahu kami adalah orang yang mirip. Aku tidak ingin berhubungan buruk denganmu, jadi aku memberimu giok itu sebagai pertanda niat baik. Saya harap Anda mengerti." Sementara mereka berteleportasi, suara Suli Guo memasuki jiwa asal Wang Lin. "Tuan, kecantikan kecil itu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Jangan menyebutkan ini lagi." Dia meremas batu giok di tangannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dengan betapa liciknya Wang Lin, dia secara alami memahami maksud Kaisar Setan. Pasukan kiri negara setan langit memiliki 10 juta tentara iblis. Bumi bergetar saat prajurit lewat. Semua petinggi memimpin pasukan. Wakil Komandan Kepala Kuning, Misteri dan Kuning ada di sana untuk membantu mengurus tentara. Mereka memimpin 10 juta tentara iblis langsung menuju kota Songtao negara setan api. Mereka bertiga tidak berbicara satu sama lain. Ada aura pembunuhan yang kuat di sekitar daerah itu saat tentara negara setan langit mendekat ke kota Songtao. Di sisi kanan pasukan besar, Wakil Panglima Mo Fei mengendarai seekor binatang iblis seperti unicorn. Matanya sangat tenang dan ada seseorang berdiri di ekor unicorn wanitanya. Orang ini setengah baya dan matanya tertutup. Ada pedang raksasa di punggungnya dan dia memberi udara surgawi. Tiba-tiba sebuah ledakan bergemuruh datang dari cakrawala. Rangkaian gemuruh yang menggelegar ini seperti ingin menekan seluruh 10 juta prajurit iblis. Dalam gemuruh seseorang tiba-tiba muncul. Orang ini mengenakan baju besi hitam dan tampak seperti dewa iblis yang turun. Dia dikelilingi oleh energi iblis. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Wang Lin. Dalam sekejap mata, matanya menjadi dingin. Kemudian dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke arah tentara. Dia tidak berbicara sama sekali. Saat ia melesat ke arah tentara, akal ilahinya menyebar dan segera mengunci Mo Fei yang berada di sisi kanan tentara. Ekspresi Mo Fei acuh tak acuh saat melihat Wang Lin. Mata pria parubaya, yang telah ditutup sepanjang waktu ini, perlahan terbuka. Matanya melepaskan cahaya yang dalam. Sebelum orang menyadarinya, Wang Lin mendekat diikuti oleh auman gemuruh. Dia terbang oleh tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini di samping Panglima tertinggi surga, dua mata Panglima tertinggi lainnya berbinar. Niat membunuh dari 10 juta tentara iblis mengamuk di langit, tapi Wang Lin mengabaikannya. Membunuh membutuhkan momentum yang tepat dan baginya untuk bertindak duluan bahkan punya waktu untuk bereaksi. Kalau tidak, jika dia pertama kali mengumumkan identitasnya, lalu mengeluarkan batu giok Kaisar Iblis dan kemudian mencoba membunuh, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Ini akan memberi murid sekte pedang kesempatan untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho. Saya mendapat perintah dari Kaisar Iblis untuk menangkap dan membunuh Wakil Panglima Mo Fei. Kalian semua, buat jalan. Wang Lin berteriak dan melemparkan batu giok Kaisar Iblis ke arah dua Panglima tertinggi yang akan bertindak.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Sungai neraka tersapu dan Wang Lin berteleportasi. Tepat sebelum dia menghilang, dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Jari kematian melesat ke arah Mo Fei. Ekspresi Mo Fei tenang saat dia mengangkat tangan kanannya. Ekspresi pria parubaya di belakangnya menjadi serius. Tangan pria parubaya itu bergerak dan pedang besar terbang keluar. Seekor babi hutan jahat muncul di pedang. Jari kematiannya sangat cepat, tetapi saat mendekat ke Mo Fei tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini mengejutkan Mo Fei, tetapi ekspresinya segera berubah saat energi spiritual iblis meletus dari tubuhnya dan mengelilinginya. Adapun pria parubaya, dia juga terkejut. Saat kejutan ini berarti kematian. Sosok Wang Lin muncul di sebelah pria parubaya. Jarinya menunjuk ke pria itu. Semua energi jahat dari baju besinya berkumpul untuk membentuk api iblis. Jari ini adalah kekuatan penuh Wang Lin, tidak mungkin untuk ditahan. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dengan momen hidup dan mati di hadapannya, dia siap untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho tanpa ragu. Namun pada saat ini, sungai neraka keluar dari tanah. Itu terbang ke langit dan berubah menjadi siklus reinkarnasi. Kemudian kekuatan tak terlihat turun. Seolah-olah sungai neraka ini adalah satu-satunya hal yang ada di dunia ini saat ini. Semuanya berhenti sejenak. Selama jeda ini, tepat ketika cahaya keemasan di antara alis pria parubaya itu mulai berkedip, jari Wang Lin mendarat. Jari itu mendarat dan orang itu mati. Setelah memotong kepalanya, tubuh Wang Lin berkedip. Dia meraih pedang besar dan pergi. Tindakannya mulus, bersih, dan rapi.